Halo, kembali lagi kita di PMBI, yaitu bagaimana cara menuliskan daftar pustaka yang baik. Kamu dalam menulis karya ilmiah pasti akan menyertakan daftar pustaka. Maka untuk itu dipelajari dan diperhatikan lewat video ini. Sebelum melanjutkan ke dalam tata cara penulisan daftar pustaka, lewat video ini akan mengajarkan lebih dahulu pengertian dari daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu daftar yang berisi semua sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan karya ilmiah. Nah, setelah kamu memahami pengertian dari daftar pustaka, sekarang kita lanjutkan dengan pemahaman tata cara penulisan dari daftar pustaka. Pertama, nama pengarang. Nama pengarang nanti kamu tuliskan berada di paling awal dalam penulisan daftar pustaka. Dan ada yang perlu kamu ingat dalam penulisan nama pengarang, yang kamu tulis lebih dahulu yaitu nama belakang penulis. Setelah itu diikuti dengan sebuah tanda koma. Lalu, kamu akan menuliskan kembali nama depan dan nama tengah penulis, dan diakhiri sebuah tanda titik. Yang kedua, penulisan nama pengarang dengan 2 orang. Jika pengarang terdiri dari ada 2 orang, maka yang harus kamu tuliskan adalah dengan secara seluruhnya, yaitu menuliskan semuanya dengan ketentuan sama seperti pada poin pertama, bagaimana cara menuliskan nama orang pertama. Sedangkan untuk nama orang kedua, itu tidak ada mengalami perubahan atau sama. Mari kita lihat pada contoh yang ada di bawah ini. Demikianlah contoh yang dimaksudkan pada poin yang kedua ini. Ketiga, penulisan nama pengarang dengan 3 orang. Jika penulis lebih dari 3 orang, maka hal yang pertama kamu lakukan untuk menuliskan nama pengarang orang pertama. Dengan catatan, kamu memperhatikan tetap cara penulisan dalam daftar pustaka, yaitu nama belakang lebih dahulu, diikuti dengan nama pertama dan kedua. Setelah kamu menuliskan nama orang pertama, kamu akan menambahkan dengan singkatan DKK. Mari perhatikan pada contoh ini. Pengarang pertama Romel Prayuda, pengarang kedua Josi Armadan Pukastio, dan pengarang ketiga Joko Siswanto. Sekarang kita ubah menjadi ke dalam daftar pustaka, yaitu akan menjadi Prayuda, Romel, DKK, titik. Nah, inilah adalah hasil terakhir
yang menjadikan penulisan nama pengarang 3 orang. Yang keempat, tahun terbit. Jika kamu sudah menuliskan nama pengarang lebih dahulu, maka selanjutnya kamu akan menuliskan tahun terbit dari sebuah buku atau referensi yang kamu pakai dalam penulisan karya ilmiah. Mari perhatikan pada contoh ini. Rommel Prayudha buka kurung 2020 tutup kurung. Kita akan menjadikan ini ke dalam daftar pustaka, yaitu pada poin ini menjadikan beserta tahun terbit. Kita lihat paling bawah, yaitu Prayudha, Rommel, titik. Sekarang masuk tahun terbit, yaitu 2020, dan diakhiri dengan tanda titik. Dan jika ada 3 orang pengarang, tetap memperhatikan pada poin sebelumnya, lalu sama seperti penulisan yang ada pada contoh yang di bawah ini, tetap 2020 titik. 5. Judul buku. Dalam penulisan judul buku referensi yang kamu pakai di dalam karya tulis ilmiah, kamu harus menggunakan jenis tulisan italik atau bercetak miring. Contoh, kita ambil judul Laskar Pelangi. Kita akan masukkan ke dalam daftar pustaka menjadi Prayudha, Rommel, titik, 2020, titik. Sekarang kita masukkan judul buku, yaitu Laskar Pelangi, titik. Dan Laskar Pelangi ini harus menggunakan tulisan italik atau bercetak miring. Lihat pada warna merah. Itulah yang menjadi tulisan untuk judul buku. Yang keenam, nama kota dan nama penerbit. Ini adalah tahap akhir yang kamu kerjakan di dalam daftar pustaka. Kamu harus membuat nama kota dan nama penerbit yang kamu pakai di dalam sebuah buku referensi pendukungmu, nanti akan kamu tuangkan ke dalam daftar pustaka. Perhatikan pada contoh tersebut. Data buku, judul Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, penerbit Bentang, kota penerbit Yogyakarta, tahun terbit 2005. Akan kita ubah menjadi dalam draft daftar pustaka, yaitu Hirata, Andrea, titik, 2005, titik, Laskar Pelangi dengan tulisan italik atau bercetak miring, titik, kota terbit Yogyakarta, titik 2, Bentang. Bentang ini adalah nama penerbit, dan ingat, antara kota penerbit dan nama penerbit dibuat tanda titik 2. Sekali lagi, kamu harus membuat tanda titik 2. Demikianlah kali ini dalam pembelajaran materi bahasa Indonesia untuk menulis daftar pustaka. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kamu.